saya Ahmad Fanani Adi Pamungkas dari Prodi Psikologi tahun ajaran 2021-2022. Pada kali ini saya akan membacakan resumen saya pada pengenalan budaya akademik kemahasiswaan Universitas hari pertama dan hari kedua. Materi pertama adalah materi akademik. Materinya Wakil Rektor 1 UIN Malang. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tiap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa berawat, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Kemudian UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Jadi semester 1 dan semester 2 itu diadakan Ma'had. Kemudian UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Kemudian Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan makul mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan dengan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK adalah IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian materi yang kedua, materi Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Beliau mengucapkan begini, kita adalah the best human material. Mahasiswa harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpul SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kemudian hari kedua, ini materi tentang DEMA. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya Kak Farhan Adi Murosadi, jurusan farmasi, wakilnya Kak Ahmad Fawaid, jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level
di level universitas. Fungsi DEMA adalah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan kemahasiswaan. Kemudian kita lanjut materi keempat, yaitu SEMA. SEMA adalah Senat Mahasiswa. Ketuanya adalah Muhammad Adi Faroni. Kemudian SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah yang pertama advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kemudian SEMA ini membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesai agenda tersebut. Kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan pengaturan organisasi di UIN Malang, terus mengesahkan pengaturan DEMA-U menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA antara lain. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama, mumpung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Kemudian, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilihan wakil. Kemudian, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Kemudian mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas. Kemudian turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kemudian materi yang kelima yaitu UKM. UKM ada banyak di UIN Malang. Yang pertama adalah UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Hani Nasution 1999 di Jawa Barat, semboyan penyempurnaan pengabdian dan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kemudian mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasuryo dalam kurung provinsi dan Wirasakti Yuda di area lingkup Universitas UIN Malang. Arti lambang Wirasakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wirasakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Ini berfungsi sebagai membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihan-latihan dari Menwa ini adalah lempar pisau, menembak, dan bela diri. Bela diri yang diajarkan di Menwa ini karate. Kemudian ada UKM Pramuka. Racana Maulana Ahmad Ibrahim Dewi Chandra bulan 2021 berlandaskan ulul ahbab dan pengangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja UKM Pramuka ini adalah Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering atau Musyawarah Pendega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo lain-lain. Salah satu dewan OPS Diklat. Kemudian ada UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang dari UKM PMI ini adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa XXIX Des Natalis. 6 bidang yaitu sosialisasi keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI, dan praujian PMI di klaster forum fasilitator. Rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah, 1 tahun 3 kali, delegasi tim kes. Penelitian pengembangan, webinar perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan.
Terus ada UKM GGB, Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik, not angka, not balok, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke UKM berikutnya, UKM Seni Religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Kemudian ada UKM Teater. UKM Teater ini sudah berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kemudian ada UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, kegiatan sosial seperti membantu bencana alam, kegiatan olahraga mendaki gunung, penjat tebing, orat, susur goa, dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian ada UKM Junior. UKM Junior adalah UKM unit olahraga. Wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya adalah latihan rutin, sparring partner, dan organisasi kepanitiaan. Terus ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan, Sarjana Hukum MPD. Stafnya usaha. Pengurus Kopma, Public Relation, Pemasaran, Personalia, Karyawan. Big Event yaitu Kopma Fire, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Kemudian ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Public Relation, dan Departemen Social Development. Spesifikasi player ada vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player ada event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Kemudian selanjutnya ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya yaitu try-in, agenda rutin tiap tahun. Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Kemudian ada UKM Jepret Club, ini adalah UKM fotografi. Klub fotografi yang tidak hanya fokus dalam satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan, diklat, pameran, hunting besar, dan lain-lain. Kemudian ada UKM Simfoni. Platform Simfoni Film, Simfoni FM tanpa spasi. Program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Freeze and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Program mingguan Simfoni Weekend Show, Daebak, Simfoni Soccer, Free Sunday, Top Card, Soda, Diari Mami, Eklis Day, Yaumul Arabi. Program unggulannya Off Air Simfoni India World Station, On Air, Daily Program, and Weekly Program. Kemudian ada UKM LKP 2M, lembaga kajian penelitian yang melakukan dan menjunjung pengembangan mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M, kajian, penelitian, dan keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun di media sosial. Kemudian ada UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa UIN Malang dan didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya memihak kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Kemudian lanjut materi berikutnya, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh.
Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Di sini materinya cukup agak-agak banyak ya. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini yaitu karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang. Agar stereotip, lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang juga bisa berkiprah di mana saja. Kemudian kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senapas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Kemudian sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Itu kata-kata pentingnya. Kemudian 3 kekuatan pengubah dunia adalah: yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua agama, yang ketiga pasar. Peran dan peluang UIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, kemudian epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul: yang pertama, keagungan moral dan spiritual, kemudian gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga memiliki digital quotient. Yang keempat, kesalehan, yaitu peduli sosial, peduli lingkungan sekitar. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, yang mau kuasai akhirat, nafsu, dan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional yang tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar dalam Sunni dan Syiah Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu modernisasi dalam Islam? Definisi modernisasi adalah secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks. Kemudian dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah 143, beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian kenapa moderasi penting di Indonesia? Pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk antar agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, kemudian ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, kemudian aliansi politik Arab Amerika, kemudian oil atau minyak, kemudian politik nepotisme dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang, ini yang terakhir. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimasi agenda modernisasi. Kemudian, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Kemudian, yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sudah cukup sekian resumen saya dari pengenalan budaya akademik kemahasiswaan di universitas dari hari pertama sampai hari kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.